Capek saya. Jadi kalau orang bilang, masyarakat biasa, mohon maaf bukan menuduh menduga nih. Capek. Kita melapor, keluar duit. Dilapor, keluar duit. Maksudnya apa? Biar dorong-dorong. Ada transportasi kita. Ya, transportasi pengacara. Saya nggak bilang kemana-mana. Ada lagi kasus di Medan itu saya laporkan Bang Saur. Denis Cariesta. Jelas dia memfitnah, menghujat, mengirim papan bunga, Instagram tersangka. Perintah Dirkrimsus, bawa paksa. Tahu-tahu nggak bawa paksa. Malah ada cerita yang berkembang. Sekarang nggak jelas kasusnya. Beginikah potret penegakan hukum? Saya malu. Tadi apa yang disampaikan oleh Bung Rasman, Bung Lehu, dan kemudian beberapa pengacara lain juga kemudian melihat bahwa ada dugaan rekayasa. Tapi ini luar biasa kalau memang disampaikan benar ya. Dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai pengadilan. Apakah mungkin, Prof. Suparji? Ya, saya menikmati perdebatan ini tadi ya. Dan ini pelajaran yang menarik bagi seorang akademisi untuk lebih perhatikan ya dunia pendidikan. Sehingga kalau kita bahas satu-satu tadi, mungkin Anda bisa lihat dari proses penyidikan misalnya. Bukti-buktinya itu maju. Jadi misalnya dilaporkan tanggal 10 tapi buktinya tanggal 11, 12, 16, 17. Itu apakah mungkin? Ya, sebelum masuk di situ, Oke. saya ingin memberikan satu poin bahwa bagaimana pendidikan kita hukum harus diperbaiki ya. Sehingga kemudian hukum menjadi lebih baik ya. Dalam konteks advokat lebih selektif gitu ya. Betul-betul memperhatikan integritas, profesionalitas, stabilitas emosi dan lain sebagainya. Demikian pula aparat penegak hukum yang lain supaya kemudian tidak ada kebrokan dalam penegakan hukum. Jadi ini refleksi yang sangat penting bagi dunia pendidikan hukum untuk berbenah sehingga lahirlah sarjana-sarjana hukum yang baik di kedepannya. Yang kedua, kaitannya dengan soal apakah mungkin ya soal rekayasa gitu. Tentunya dalam hal ini saya bicara tidak pada konteks asumsi ya, tetapi bagaimana bahwa ada piranti dalam konteks misalnya ada soal kesalahan prosedur, ada mekanisme kontrol horizontal melalui pra-peradilan. Demikian pula kaitannya dengan soal hak-hak dari seorang tersangka, tentunya ada ruang-ruang untuk mengajukan hak-hak tersebut. Jadi menurut saya kalau kemudian kita menggunakan asumsi bahwa apakah mungkin ya rekayasa dan sebagainya, saya kira tentunya kita harus menggunakan basis data, basis fakta, basis bukti dan melalui berbagai mekanisme yang dapat dilakukan. Misalnya apa? Pra-peradilan. Pra-peradilan. Pada dalam konteks menilai sesuatu itu. Propam kalau di kepolisian. Ya, ada 3 aspek, substansi, prosedur, dan kewenangan. Oke. Perhatikan aspek substansi, bagaimana prosedur yang ditempuh, dan siapa yang berwenang di situ. Dan kalau seandainya misalnya ada mekanisme penetapan tersangka yang tidak sah, tadi sudah saya sampaikan. Demikian pula dalam konteks misalnya ada proses-proses BAP atau kemudian ada proses-proses rekayasa penyelidikan, tentunya ada mekanisme tadi. Saya sampaikan adanya gelar diwasidik dan lain sebagainya. Jadi menurut saya adalah ketika kita kemudian kalau di kejaksaan misalnya, di penuntutan. Di penuntutan ada mekanisme komisi kejaksaan yang bisa kemudian mengawasi tentang itu. Di pengadilan ada komisi yudisial. Jadi sebetulnya para pendiri bangsa ini, termasuk para pembuat undang-undang ini, sudah sedemikian komprehensif ya, memberikan ruang-ruang untuk mekanisme kontrol tadi itu. Jadi demikianlah artinya bahwa jangan sampai itu terjadi kesewenang-wenangan, terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Maka kalau sampai ini terjadi, sekali lagi adalah masalah yang perlu kemudian didalami supaya tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Gitu. Tapi saya berkatakan, kalau seandainya ini rekayasa murni, saya kira sekuat apa rekayasa tadi itu pasti tentu dasarkan alat bukti, fakta, dan barang bukti yang mendukung tentang itu gitu. Oke, baik. Ini jelas apa yang disampaikan oleh Prof. Suparji. Sederhana. Jadi kalau seandainya ada dugaan itu dari polisi bisa ke Propam, bisa ke Wasidik, dari kejaksaan bisa ke komisi kejaksaan, di pengadilan bisa ke komisi yudisial. Apakah itu semua sudah dilakukan? Abangku, saya ini orang yang berdiri tegak buat Polri, Bang. Saya sudah lebih dari 10 kali, ya Rahmat, mengirim surat ke Propam, Bang. Kabid Propam, tidak satu pun ditindaklanjuti. Apa namanya tindaklanjuti? Panggil kita apa? Enggak ada. Surat saudara kami terima, kami tidak sampaikan ke yang bersangkutan. Tak ada jawaban sampai hari ini. Abang tahu, di Mabes Polri, berkas untuk supaya SP3 ijazah palsu yang dituduhkan ke saya, 4 bulan di meja bintang 2. Akhirnya saya telepon bintang 3. Baru diparap, baru selesai. 4 bulan. Dan inilah orang yang disebut-sebut diduga backingan Hotman Paris. Panggil Pak Kapolri saya biar saya jelasin.
Saya malas cerita bang, percuma. Jadi maksudnya gini, bentar. Percuma. Ke Propam itu Anda sudah Saya udah melaporkan, kirim surat. tapi satu kali pun diperiksa. Tidak ada WA saya dibaca. Waktu itu Bukan, pasal udah kan kalau satu. Propam dilaporkan lewat sistem, Bang. Waduh, pakai surat datang saya WA. Tidak pernah diproses. Dibaca, tidak dibalas, hanya surat saja. Ada mat, tidak lanjut, tidak ada. Bang, saya itu udah tahu, tapi saya tetap berdiri, saya masih percaya masalah pra peradilan. Kami dengan Pak Lecu sudah gelar. Bentar, sebentar. Ya. Ini apa mungkin seperti ini, Prof. Suparji? Ya, saya kira bahwa mekanisme surat menyurat mestinya kan tidak lanjuti kan gitu. Saya tidak bicara tentang soal kasus tadi itu, tetapi secara teoritis ya, secara normatif, bahwa ketika ada keberatan oleh warga bangsa, masyarakat mestinya ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Kenapa bisa seperti ini? Sudah berapa lama itu? Abang tahu, kalau tidak bintang 3 itu saya telepon, tidak keluar parap itu dari bintang 2 itu. Disposisi tak keluar, tahu semua ini. Siapa orangnya? Saya sayang sama Polri ini. Pak Kapolri ini niatnya baik. Kabar Eskrim, Irwasum, yang di bawah-bawah ini yang mengolah ke atas. Itu yang terjadi sekarang bang. Kemudian, masalah pra peradilan. Bang. Sebelum peradilan, mungkin di Komisi Kejaksaan misalnya tadi disebutkan. Komisi Kejaksaan. Saya udah ngomong sama petinggi Kejaksaan. Unsur tidak masuk. Dan mereka bilang, udah biarin aja nanti P19 mati kok itu. Akan stop itu. Maka kami datang dengan Pak Lecu ke Biro Wasidik. Menanya supaya bagaimana kalau P19 biar gelar perkara khusus, biar dihentikan. Ternyata P21. Nah yang ngomong ke saya membuat P21, yang cerita-cerita terus, bukan dia yang tanda tangan langsung ya. Ada orang lah, saya nggak usah sebut nama. Dia yang mendorong ternyata. Alangkah kagetnya saya. Padahal dia minta bantu ke kita, bang, omongkanlah ke bos tuh biar aku dapat posisi bang. Dapat posisi cantik, kita diinjak. Apa cerita ini? Memang saya tidak mau terbuka. Maksudnya dapat posisi jabatan, minta bantuan ke abang. Minta bantu supaya saya omongin Apa lah. bisanya Bang Rasman? Saya nggak ada punya pengaruh apa-apa. Mungkin saya dianggap dekat sama si bapak itu. Tapi itu yang terjadi bang. Saya nggak mau buka. Saya nggak orangnya menuduh orang. Tapi kalau ditanya ini, saya sayang. Saya perbaiki dari dalam. Ini. Saya bisa sebut satu-satu. Kemudian apa lagi? Kita bicara apa? Bicara tentang pra peradilan. Boleh ya? Bang, saya selalu diyakinkan oleh teman-teman. Begitu ya Pak Lecu? Udah bang, gak usah prapit. Abang kan pendukung Polri. Nanti kalau prapit berhadapan dengan institusi. Dan ini gak mungkin naik. Itu diyakinkan. Memang 34 bulan, hampir 3 tahun. Oleh siapa diyakinkan tuh? Pihak dari mana? Teman-teman kami di dalam lah. Pak Lecu kan ada. Di dalam tuh maksudnya mana? Ya orang-orang petinggi di dalam lah. Polri itu. Ini Pak Lecu lah biar tahu itu. Adinda, capek saya. Jadi kalau orang bilang masyarakat biasa, mohon maaf bukan menuduh menduga nih. Capek. Kita melapor, keluar duit. Dilapor, keluar duit. Maksudnya apa? Biar dorong-dorong. Ada transportasi kita. Ya, transportasi pengacara. Saya nggak bilang kemana-mana. Ada lagi kasus di Medan itu saya laporkan Bang Saur. Denis Cariesta. Jelas dia memfitnah, menghujat, mengirim papan bunga, Instagram tersangka. Perintah Dirkrimsus bawa paksa, tahu-tahu nggak bawa paksa, malah ada cerita yang berkembang. Sekarang nggak jelas kasusnya. Beginikah potret penegakan hukum? Saya malu, tapi malam ini karena menimpa saya. Kenapa saya ngotot? Kalau saya yang keras begini pun tidak tegak hukum, bagaimana dengan masyarakat biasa yang tidak punya apa-apa? Mas Aiman. Iya, silakan. Jadi saya pada konteks mekanisme prosedural formal. Gitu. Iya. Tapi udah sampaikan semua tadi penjelasannya. Bagaimana Anda punya komentar soal apa? Tadi soal prapit nggak diajukan kan itu. Bang, tapi sudah saya jawab. Teman-teman mengarahkan kan, saya tidak usah. Nah, itu kan karena personal itu, kan itu. Sebentar kan bang, karena formal, itu gitu. akan beradu dengan institusi. Malah nanti kalau abang dihajar, tiba-tiba abang kalah. Ini jalan tol. Ini nanti nggak bisa diambil lagi. Maaf saya tambahkan di sini ya. Di Indonesia ini kelemahan kita tidak ada menteri koordinator pengawas. Pengawas aparatur negara. Kalau pengawasnya dari satu baju, misalnya pengawas jaksa oleh jaksa, ini nggak bakal benar hukum. Ya. Jadi dirikan menteri koordinator pengawas seluruh aparatur negara, maka itu akan selesai. Dan pemimpinnya adalah saya. Saya akan pecat semua hakim yang nggak benar, saya akan pecat polisi yang nggak benar, saya akan pecat semua jaksa yang nggak benar. Itu tujuan saya. Gitu. Ya. Saya bisa tanggapi. Iya bang, silakan bang. Jadi inilah tragedi hukum kita seperti apa yang. Tapi Anda percaya apa yang disampaikan? Maksudnya masuk akal, masuk logika, dan justru ada dugaan rekayasa. Dan justru itulah menurut saya juga advokat itu kemudian terjebak seperti Rasman ini.
Maksudnya terjebak gimana nih? secara personal, dan ini yang saya selalu kutuk. Terjebak secara personal. Ya, dan saya kutuk advokat seperti itu. Maksudnya? Karena yang kita bicarakan ini, saya harus bicara soal kode etik. Jadi saya bicara soal kode etik malam ini, saya tidak bisa kemudian saya datang ke sini, saya banyak diprotes. Tapi saya janji kehadiran saya bagaimana keagungan daripada advokat. Dan ini adalah forum rakyat bersuara di mana kemudian ketika ada sesuatu yang tidak benar kita suarakan. Mas Aiman, tapi ketika memang tidak proporsional ya harus dilawan juga gitu kan. tadi Andarsam sudah menyinggung Kita imbang di sini. Iya, Ah. sudah menyinggung, dibilang ada 94 organisasi advokat. Bahkan ada cerita tanpa ada pendidikan, kemudian diberi kartu. Itu sudah terjadi secara umum. Mas Aiman, apa yang dilakukan oleh Rasman dalam konteks kode etik itu tidak bisa. Artinya tidak ada urusan personal dalam konteks menjalankan seorang advokat. Tapi kami disumpah, demi Allah saya bersumpah. Kemudian menukar hukum dan keadilan. Saya tidak tahu kenapa pertimbangan Rasman seperti itu. Saya misalnya Tidak melakukan pra-peradilan misalnya. tidak melakukan peradilan, mengutuk bahkan mengejar. Saya waktu terus terang waktu kasus Sambo, saya nggak ada hubungan dengan Sambo. Tetapi penegakan hukum di kepolisian akan berdampak kepada para advokat yang berpraktek. Saya punya kepentingan di sana. Saya ditolak. Adinda, saya bilang begini. Kalau Sambo bisa membunuh Yosua, saya bilang sama bagian piket yaitu Kombes. Siapa bisa menjamin kalau nyawamu tidak hilang tapi karirmu hilang? Nah, seperti dibilang Rasman tuh, saya telepon bintang 3. Coba bayangkan, institusi polisi ini kemudian sudah larut atau dijual kepada pribadi-pribadi. Inilah menurut saya sudah kerusakan. Rasman udah nggak percaya kepada aturannya, tetapi dia sudah kepada personal. Karena propam nggak jalan, Bang. Ya, Saya mau ngomong apa sebentar lagi? dulu saya mau. Oleh karena itu tidak ada juga seperti dibilang Hendarsam pemaaf bagi kita. Saya terus terang pernah klien saya dikerjai oleh polisi. Sekarang dia Kapolda, tapi saya nggak sebut nama. Mereka ini sudah berdamai. Saya bilang saya pelajari dari utang sekian, kemudian ada notaris. Saya bilang demi hukum kamu tidak bisa memeriksa klien saya bilang. Ya toh. Kemudian setelah itu saya laporkan kepada Propam. Mas Rasman, saya tahu ini berat, tetapi tidak karena tragedi hukum yang rusak ini, kemudian itu alasan pemaaf, kemudian advokat juga kemudian kompromi. Oleh karena itu Rasman, saya nggak tahu karena dia membela, saya setuju dengan dibilang oleh Prof. Suparji. Sepahit apapun pengadilan kita, tidak kemudian itu legitimasi kepada para advokat, kemudian untuk berjuang seperti dibilang. Saya habis, kemudian memberikan uang dan lain-lain. Di kode etik advokat, jangankan memberikan uang. Ya Mas Aiman, jangankan memberikan uang. Memberi jaminan pun kepada kliennya untuk memenangkan perkara, Mas Aiman tidak bisa. Oleh karena itu kalau ada advokat kemudian, itu yang saya selalu bilang, saya mau menunjukkan keagungan kode etik advokat adalah tidak diizinkan seorang advokat untuk memberikan apapun untuk orang pendukung. Pada saat yang sama, dia harus ditangkap. Andaikan pun Firdaus, katakanlah hukum positif tidak pernah menangkap dia, tapi ada hukuman yang esensial dalam nuraninya, tidak pernah akan bisa lupa. Itu sebabnya Aiman saya selalu mengatakan, oi, kawan-kawan advokat, saya pernah misalnya mendengarkan satu dalam talkshow, saya tidak boleh seorang advokat Endarsam menilai kawannya, tapi saya tidak punya nama. Dia bilang begini, saya dalam menentukan fee, saya tentukan 10 M misalnya. Padahal fee saya cuma 2 M. Yang 8 M itu katanya untuk lobby. Mas Aiman, lobby apa? Saya tidak tahu lobby apa. Dipakailah kata lobby ini Mas Aiman, dibuatlah ini yang sebenarnya suap menyuap, kemudian diganti jadi lobby. Dan itulah kemudian hancurnya hukum di negeri kita. Apakah ini akan terus berlangsung?
ketika ini nanti sampaikan apa yang disampaikan oleh Bung Rasman adalah sebuah kebenaran, maka mengerikan sekali kasus hukum di Indonesia. Kita akan segera kembali saat lagi, tetap bersama kami di Rakyat Bersuara.